Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Insat Indonesia Strategic Institute. Saya Yusuf dan Bos Henry di program Rest Area 24. Program khusus dari Insat untuk menyambut bergosip tentang pemilu 2024. Bung Henry, jadi kita mau gosip. Ya. Tema kita bos tentang login, check out dan login. Tapi bukan tentang agama. Check out dan login. Temanya menarik. Tapi sebelum ngomongin check out dan login, ini kan infonya di sosial media dan lain-lain. MK bakal memutuskan hasil putusannya tentang gugatan terhadap batas usia presiden dan wakil presiden. Iya, betul. Di Senin ini. Yes. Di Senin ini tanggal 16. Ya. Gimana coy? Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan jika ditolak. Yang kedua adalah jika dikabulkan. Ditolak dulu. Ya, kalau ditolak ya sudah. Berarti pupus sudah harapan orang-orang yang pengen kandidatnya anak muda di bawah 40 tahun. In case kalau kita lihat dari situasi sekarang, berarti sebut saja Gibran, dia akan gagal. Nah, kenapa kita bilang Gibran? Cuma nama dia. Cuma nama dia yang di bawah 40 tahun, yang rame, yang dijadikan kandidat cawapres di berbagai pasangan. Gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, kalau dikabulkan ini menarik. Ada dua opsi lagi. Gibran ini kan sempat pernah bilang ya, dia hanya mau mendukung kedua kandidat. Kalau nggak Pak Ganjar, Pak Prabowo, dua itu saja. Nah, gitu kan. Berarti tadi kan kalaupun jadi Gibran namanya. Dan make sense karena kondisi hari ini Anies Baswedan juga sudah punya pasangan. Jadi tinggal dua pasangan. Dua opsi. Nah, kita bahas yang pertama. Jika keputusan MK jadi nih, artinya gugatannya dipenuhi, berarti kita punya dua opsi. Ya kan? Opsi pertama karena tadi konteksnya Gibran kan? Yes. Gibran bersama Ganjar dan Gibran bersama Prabowo. Kita bahas dulu Gibran bersama Ganjar. Kalau Gibran bersama Ganjar, sebenarnya bukan suatu hal yang menarik ya, menurut gue ya. Kenapa? Karena kan ini sebenarnya satu partai. Ini kan sebenarnya jadi kayak 5 tahun yang lalu. Prabowo waktu lawan Jokowi, Prabowo satu partai. Oh iya betul. Sandi. Sama Sandi. Jadi kayak ini kurang lebih kita udah pernah mengalami kayak begini. Hasilnya kebayang kan? Ya gitu juga. Bisa jadi hasilnya mirip-mirip gitu kan. Cuma maksud gue menarik memang karena ini Jawa Tengah doang. Full Jawa Tengah. Bisa solid. Tapi kan jadi pertanyaan buat zona yang lain. Dianggap masa nggak dianggap? Masa cuma Jawa Tengah doang? Ini pilkada Jateng apa? Pilkada Jateng atau Pilpres Indonesia gitu kan? Kira-kira begitu. Terus kemudian udah gitu satu partai. Tapi kan Pak Jokowi dan Bu Mega jadi kompak. Iya kompak. Cuma ntar jangan-jangan yang lain jadi malah tambah kompak. Oh iya. Karena bersatu. Bersatu kan gitu. Jadi malah. Jadi nggak strategis. Kalau menurut gue ya. Agak kurang strategis ya, karena dari kan kita pengalaman kita di pilkada, pilkada, kotak kabupaten, provinsi dan pilpres, suara itu kan harus saling mengisi. Mengisi. Menurut gua kalau Ganjar sama Gibran nggak saling mengisi. Nah, kalau Gibran dengan kandidat satu lagi yang masih belum punya pasangan, Pak Prabowo. Nah, ini menarik, saling mengisi. Kenapa saling mengisi? Pertama, segmennya beda. Tua muda, militer sipil. Kombinasi terbaik. Prabowo tuh Jawa Tengah, Jawa Timur. Prabowo sebenarnya kalau dilihat dari ininya di Jawa Tengah juga. Bahkan Solo. Sama dong. Mirip gitu ya. Mirip. Cuma kita lihat perolehan suara Pak Prabowo. Jawa Barat juga lumayan. Justru di 2 pilpres yang lalu, ketika dirinya kalah lawan Jokowi, dia menang loh di Jawa Barat. Kalah di Jawa Tengah. Iya, tapi maksudnya Prabowo menang dua kali di Jawa Barat. Gitu. Jadi ini penting nih. Jadi basisnya bisa dibilang ya, menurut gua basis masanya Prabowo Jawa Barat, di Barat Jawa. Di Barat Jawa. Dia Banten Sumatera juga lumayan. Jakarta lumayan. Nah, kalau ini kan saling mengisi. Keren banget. Termasuk Gibrannya jadi mengimbangi dominasi kalau kita lihat data ya, dominasi PDIP dan Ganjar di Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah bisa ke bawah. Iya. Bayangin kemarin kan dari berbagai survei kita lihat kan hampir 70%
lebih, bahkan ada yang hasilnya lebih dari 70%. Suara Jawa Tengah untuk Ganjar. Susahnya kecil banget. Nah, tapi kalau ada Ganjar dan Gibran di dua pasangan yang berbeda, terus kemudian berlayar berdua-duanya, ini bisa menguntungkan buat pihak yang ingin suara Ganjar terpecah. Tapi kan itu dari sisi data statistik ya. Dari sisi rumusan partai politik. Gibran ini kan KTA PDIP. Iya. Kalau dia pindah ke anggap dia ke dengan Prabowo. Sedangkan PDIP kan sudah punya Ganjar kan. Kalau tadi opsi pertama aman. Nah, dia mesti check out. Yes. Mesti check out. Gini, ada dua pilihan lagi. Yang pertama dia mundur dong. Oke. Kalau dia misalnya cara check outnya gimana? Nah, misalkan cara check outnya kan dia mundur. Kayak kita kerjaan nih. Saya resign. Aduh, gua ditawarin kerjaan di sebelah. Lebih bagus. Ya gua mundur aja deh. Gitu kan. Gua mundur, nanti minta Pak Lari macam-macam. Tangan kerja betul. Iya kan. Nah, kalau sekarang kalau misalnya dia harus check in ke bisa juga dipecat karena udah ada contohnya. Budiman ketika ke Prabowo pecat. Pulang PDIP apa Budiman itu? Yes. Ya walaupun debatable ya, kurang PDIP tapi paling nggak dia sudah memilih. Dan dia ketua umum partai loh sebelumnya. Iya, PRD. Demokrat. Kemudian masuk ke PDIP. Langsung dipecat. Nah, Gibran pecat atau resign? Menurut lo dia prefer pecat atau resign? Soalnya kalau dipecat udah di drama lagi dan kalau di zona ini jangan-jangan tengah jadi pecat. Nggak jadi pecat, tengah dipecat. Dia jadi drama. SBY habis dipecat, bos. Jangan-jangan tengah jadi pecat. Apalagi sekarang koalisinya bareng SBY. Iya. Dulunya sama. Iya. Dia sama Mas Ahaye kan kompak deh. Dia sama Mas Ahaye kompak. Kelihatan tuh gesturnya ada kakak. Kelihatan kompak walaupun nggak follow. Iya. Tapi kalau habis check out mau dipecat mau resign, kemana Gibran berlabuh? Nah ini keren. Ini kan kalau di episode sebelumnya kita bahas tentang daftar partai politik Indonesia Maju kan? Yes. Ada PAN, ada Gelora, ada PBB, ada Demokrat, ada Golkar, ada Prima, ada macam-macam. Ada Garuda. 7 sampai 8 partai. Nah pasti kan partai ini juga berebutan dong. PAN. Nah kan dan PAN ya betul. Oke kita lihat di sana. Kita lihat yang dari semua partai itu. Kan itu ada pembobotan. Pembobotan dalam artian jumlah kursinya di Senayan yang paling gede siapa? Lu inget nggak kemarin kejadian? Golkar check in ke Prabowo. Gara-gara Golkar check in ke Prabowo, PKB out. Caimin jadi wapres, jadi cawapres. Iya. Itu keren banget. Iya. Jadi gara-gara Golkar check in, Caimin jadi cawapres. Kalau Golkar nggak check in, Caimin belum diumumin jadi cawapres. Jadi mesti terima kasih. Terima kasih Caimin ke Golkar. Kenapa gitu? Karena Golkar kan gede. Kursinya paling gede sekarang. Di koalisi itu kedua ya setelah Gerindra kan? Paling gede ya? Oh iya betul. Paling gede. Nah, jadi kebayang. Kalau menurut gue sih mungkin bisa jadi haknya kuning. Ya, sebagai partai parlemen terbesar di Jadi merah akan dikuningkan. Nah, ini menarik ya. Ini kuning tiba-tiba nih. Kalau misalnya Prabowo, Gibran check out dulu. Check out terus kemudian masuk ke Kim. Partai mana? Apa kira-kira? Ketum kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kayak KSA. Oh, dia bisa via PSI juga dong. Oh bisa ya. Walaupun PSI belum buru siapa pun. Itu tinggal keluarga aja sepakat kan. Ada yang dukung kakak kan bisa. Bisa PSI. Jadi Dewan Pembina PSI bisa. Juga ya. Nah, kalau partai lain bukan ketum. Waketum Golkar oke juga ya. Banyak. Ya, jadi kalau wakil ketua Golkar gitu. Ada banyak. Kalau di partai lain itu harus ada keanggotaan 2 tahun dulu terus kemudian baru boleh jadi apapun pengurus. Intinya lah kira-kira begitu. Kalau di Golkar kan itu udah ada contohnya. Siapa? Itu. Oh iya.
Kita ikut temenin. Jadi Ridwan Kamil ini kan Jadi KTL semua ketum. Tapi kok lu kira lu lihat gak? Ridwan Kamil emang 2 tahun dulu. enggak. PSI hebat. Iya. 2 hari. 2 hari. Jadi emang angka 2 kayaknya seru ya. Iya. Karena 2 tahun 2 hari. Gitu. Jadi maksud gua make sense kalau Gibran Masuk Golkar. masuk Golkar dan Waketum Di DPP Golkar. karena kalau gua lihat yang lain-lain gua rasa mungkin PAN oke. Tapi kan masalahnya dia udah punya kandidat cawapres, Pak Erick Thohir. Kemudian satu lagi misalnya Demokrat oke, bisa gitu. Cuma apa iya gitu. Kan masuk gua rasa kan Gibran raka booming Jokowi bukan Yudhoyono kan. jadi menurut gue sih jadi menurut gue ya paling make sense ke kuning. Tapi kan 2 malam lalu, 3 malam atau ya masih tadi malam ya. Ada pertemuan pimpinan ketua-ketua umum 2 malam yang lalu kan, ketua umum Kim menyebutkan ada 4 nama atau 5 nama. 4 zonasi. Luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah ini siapa? Ya. Tunggu kita lihat. Ketua PAN bawa siapa? Pak Erick Thohir. Luar Jawa. Luar Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur AHY. Bukan. Bisa jadi menurut gue ya, bisa jadi ada 2 pilihan. Bisa Erlangga. Erlangga Jawa Timur betul. Jawa Timur kan? Ya. Bisa juga Khofifah. Bu Khofifah. Karena sering disebut. Ya kan? Jawa Barat. Ada Ridwan Kamil di situ. Tapi Erick Thohir suka ngaku juga Jawa Barat. Ya boleh lah ya. Jawa Tengah. Prabowo udah jadi presiden. Kan nggak mungkin. Ini ngomongin cawapres. Gibran lah. Jadi kok kita kayak pernah nggak tahu. Gibran lah. Gitu ya. Iya. Terus di mana Mbak tadi? Berarti salah satu hilang lah ya. Iya. Gitu kan. Jadi Iya. menurut gua kira-kira keren nggak tuh? Ya. Jadi dari merah pindah ke kuning jadi Waketum, jadi cawapres bersama dengan Prabowo. Gerindra Golkar bersama koalisi Indonesia Maju bersama Jokowi. Bersama Projo. Oh, belum Jokowi ya? Jokowi. Oh, jangan. Projo bersama Projo. Nanti kalau kita bilang Jokowi nanti dibedah-bedah. Tapi Projo sudah dikasih. Tapi Projo jelas sudah. Jadi Gibran ini bakal jadi breaking news nih, Pak. Gua rasa sih pasca sidang MK akan ada sesuatu. Pasti akan menghiasi sampai masa-masa mendatang. Berarti kita mesti standby di studio kita di Jakarta. Yes. Begitu ada berita, kita langsung on lagi. Yes. Oke, Bos Henry. Saya kira itu gosip kita. Check out, login. Kita akan menanti apa keputusan MK di minggu-minggu ini. Waketum apa? Enaknya. Jangan. Kalau di spill semuanya bahaya. Lagi nggak ada sponsor pertemuan ini. Gue cari sponsor dulu selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Henry bersama Yusuf. SL24 Insight.